hanya diutus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi spesifik kata hanya itu merujuk bukan kepada tugas, tapi kepada kelompok yang dia tuju. Coba perhatikan baik-baik ya, kalau kita menggunakan teks bahasa Indonesia. Walaupun kalian katakan ini salah, ya silahkan rujuk kepada teks kita gini. Supaya kita tidak tersesat dalam teks LAI, kita kembalikan ke bahasa aslinya. Kita bisa telusuri dengan mengutip beberapa kata-kata yang sudah disajikan teks aslinya gitu ya. Ini kita lihat ya. Cara memandangkan kan Allahnya, namanya aja. Di sini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung. Jadi maksud saya ini dari judulnya ini salahnya di mana itu gimana? Itu Bapa di surga itu siapa? Itu adalah Yahweh Elohim. Karena Yesus sendiri kan menyempurnakan Taurat. Dia menyempurnakan. Jadi ya jelas Tuhannya dari Taurat itu gitu. Yahweh Elohim. Jadi Tuhan kita itu orang Kristen itu Yahweh Elohim. Sudah itu sebenarnya udah jelas. Jadi maksud saya ini dari judulnya ini salahnya di mana itu gimana itu Bu? Itu yang saya nggak ngerti. Oke, saya masuk ya. Kalau tadi penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu terjemahannya memang udah salah. Jadi saya nggak menggunakan itu ya, terjemahan yang salah itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita diskusi dengan saudara kita yang mudah-mudahan kondusif ya. Karena kalau kita lihat sekilas secara zahir, saudara kita ini masih bisa diajak bicara ya. Ada perbedaan dengan beberapa Kristen yang tidak bisa mendengarkan, hanya ingin didengarkan dan memaksakan pendapatnya. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa seperti kita main bola pingpong ya, saling tangkap, saling lempar, kemudian saling berbagi begitu, bukan saling memaksakan pendapat, karena itulah tujuan diskusi. Tadi saya tertarik dengan pernyataan saudaraku Hani menolak bahwa judul Bang Greg bahwa Kristen itu salah Tuhan. Sebetulnya secara tidak langsung dengan mengatakan LAI penyesat, lalu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sudah diakui sendiri oleh Hani bahwa mayoritas Kristen itu adalah orang-orang yang salah bertuhan. Kenapa? Hani sendiri yang agamanya Kristen itu mengakui Tuhannya adalah Yahweh Elohim, bukan Yesua. Itu saja sudah membuktikan kalau yang mempertuhankan Yesua itu adalah orang yang salah bertuhan. Nah, tapi karena di sini Hani juga mengaku sebagai oten atau orang Kristen, maka seharusnya ada pengecualian. Harusnya dong bahwa Hani ini termasuk oten yang tidak salah Tuhan. Tapi belum tentu. Kita bedah dulu. Bener nggak Hani nggak salah bertuhan? Oke, jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Saya membuat sebuah klaim dan klaim ini akan saya sebutkan alasannya serta dalil dan dasarnya. Pertama, dalilnya Quran dulu. Quran menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah dengan segala sifatnya dalam Quran surah yang saya bacakan tadi ya teman-teman ya, Qul huwallahu ahad. Itu pernyataan tentang esensi Allah ya. Kalau ada orang Kristen bilang kebagaimanaan Tuhan, keberapaan Tuhan, kesiapaan Tuhan, keapaan Tuhan, ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab dalam surah yang sangat singkat tersebut. Pertama, Qul huwallahu ahad, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang echad atau ahad atau tauhid atau al-wahid atau yahid, satu-satunya, tunggal, tidak terdiri dari beberapa potong daging, tidak terdiri dari unsur-unsur, tidak terdiri dari makhluknya, melainkan dialah satu-satunya dengan segala sifatnya yang hanya dia yang memiliki dengan keesaannya itu. Allahus samad, dan dia tempat kita meminta segala sesuatu, bukan Tuhan yang butuh segala sesuatu dan yang memohon kepada ciptaannya. Kemudian lam yalid walam yulad, dia tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengannya. Ya, inilah esensi Tuhan. Nah, di situ Qul huwallahu ahad. Ada nama sekalian ya, ada nama, ada gelar, ada proper name, ada generic name. Boleh dikatakan orang, ada yang mengatakan bahwa Allah itu berasal dari generic name yang ditambahkan kata sandang atau kata al-ilah. Itu boleh saja, tapi saya tidak sepakat dengan itu. Saya lebih ke ulama lain yang mengatakan kata Allah itu proper name yang tidak ada bedahan katanya, apapun itu tetap merujuk kepada Allah. Memang betul-betul proper name, tidak bisa diterjemahkan dan segala macam dan tidak ada jamaknya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Islam itu jelas
ada nama Tuhannya. Pemberitahuan nama Tuhan itu jelas dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita bisa katakan Kristen meraba-raba atau salah Tuhan? Karena bahkan yang disampaikan sama Hani sendiri, dia merujuk kepada kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhannya adalah Elohim Yahweh. Itu pun juga salah. Kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Ibu Rita Wahyu. Pertama, siapa sih Ibu Rita Wahyu? Ibu Rita Wahyu ini seorang pengajar dan pentafsir atau bukan penterjemah juga ya, memberi penjelasan, menafsir lah kitab Perjanjian Lama karena dia adalah seorang pengajar bahasa Ibrani. Nah, dia memiliki satu situs, nama situsnya itu Sarapan Pagi Biblika. Nah, di dalam situsnya itu, di Sarapan Pagi Biblika, dia tegas menyatakan bahwa Yahweh itu bukan nama Tuhan. Ya, Yahweh itu bukan nama Tuhan. Elohim juga bukan nama Tuhan. Elohim adalah jamak dari kata singular dari kata Eloah. Dari jamaknya itu Elohim, dan itu jamak bukan jamak jumlah tapi jamak takzim atau jamak royal majesty ya. Seperti royal majesty, plural of majesty, atau jamak pengagungan. Tuhan dengan segala miliknya, maka dia diagungkan. Nah, jadi kalau Elohim bukan nama, Yahweh bukan nama, lalu Hani mengatakan Tuhan saya namanya Yahweh Elohim. Di situ juga kita tunjukkan bahwa itu salah juga, karena itu bukan nama Tuhan. Nah, maka tidak ada satupun Kristen atau Yahudi yang bisa menjawab tuntas siapa nama Tuhan mereka. Kenapa begitu? Kata Yod He Vav Ve itu bukan kalimat atau kata. Bukan kalimat atau kata. Kenapa? Itu adalah susunan huruf yang dibaca tanpa nikut. Yod He Vav Ve. Maka apakah itu nama Tuhan yang benar? Maka Yahudi tidak pernah menyatakan bahwa itu nama Tuhan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Karena saking mengagungkan nama Tuhannya, maka mereka hanya bisa menyebutkan kata Yod He Vav Ve. Bentar ya. Artinya kata Yahweh, kata Elohim itu bukan nama Tuhan. Dari nama saja, Hani sudah tidak mengenal Tuhannya. Lalu kalau kita tanya Yesus, Yesus siapakah nama Tuhan yang benar? Yesus juga tidak memperkenalkan nama Tuhan yang benar dalam Bible. Tetapi Yesus menyebutkan gelar. Siapa katanya? Bapa. Walaupun itu tidak bisa dibenarkan karena Tuhan bukan bapak-bapak, kecuali memang Tuhannya bapak-bapak. Karena kata bapak itu beda dengan kata muannas muzakkar, beda. Kata muannas muzakkar misalkannya ada kalimat muannas, ada kalimat muzakkar. Kata yang dipakai untuk gender feminim dan juga maskulin. Bukan berarti setiap yang dikatakan maskulin itu laki-laki, tidak. Kalau kata bapak itu sudah digunakan dalam kaidah bahasa Indonesia, itu tidak bisa dikatakan tidak mengarah kepada gender karena bapak itu adalah sebutan untuk gender yang merujuk kepada pria. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu Bapa, secara tidak langsung Tuhan itu diklasifikasikan kepada gender. Kalau memang Tuhannya bergender laki-laki, ya berarti benar Tuhannya Bapak, dipanggil Bapak. Masalahnya apakah betul Tuhannya Yeshua itu bergender? Maka dalam banyak ayat Yeshua mengatakan tidak ada satupun yang dapat melihat Bapa di surga. Jadi inilah kenapa kami mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur bahwa Yeshua itu bukan tidak menjelaskan Tuhan yang benar, bukan. Dia menjelaskan Tuhan yang benar, hanya saja keterangan Yeshua tentang Tuhan yang benar sudah tidak ada lagi dokumentasinya. Kenapa? Karena Yesus saja, Isa saja, Al-Masih putra Maryam saja, ketika mengajarkan ajaran yang benar, majoriti itu menolak. Hanya beberapa yang menerima. Maka penyebaran ajaran yang diterima oleh murid-muridnya itu tidak sesempurna ajaran Nabi Muhammad tersampaikannya. Kenapa seperti itu? Karena memang mereka disesah, mereka dihajar, dihantam dan dihentikan oleh mayoriti waktu itu orang Romawi dan juga Yahudi. Wajarlah ajarannya tidak sempurna menyebar ke seluruh dunia. Maka yang menyebar ke seluruh dunia itu adalah ajaran Saulus yang mengatasnamakan Yesus. Yang tersebar ke seluruh dunia adalah keputusan konsili, hasil rapat para mantan penyembah pagan yang mengatasnamakan Yeshua. Maka Yeshua sendiri itu ketika mengajar itu tidak pernah terang-terangan bicara tentang nama, terang-terangan itu tidak ada. Bahkan dalam Bible sendiri dikatakan ketika Yeshua bicara di hadapan publik, dia gunakan bahasa perumpamaan. Supaya apa? Supaya yang lain mendengarkan yang tidak dia tuju nggak ngerti. Baca dalam kitab Anda ketika Yeshua ditanya, kenapa Anda mengucapkan bahasa perumpamaan, kata muridnya Yesus. Maka Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengenal kerajaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Maka ajaran Yeshua ini spesifik, khusus, terkhusus untuk siapa yang dia tuju. Maka yang harus menjelaskan itu kalau bukan Yeshua, kalau bukan murid Yeshua yang diajarkan langsung. Masalahnya di sini kita polemiknya muncul bahwa apa yang dibaca oleh seluruh orang Kristen sekarang
bukanlah lagi pengajaran murid Yeshua yang diajarkannya ketika dia berbicara hanya bersendirian dengan murid-muridnya. Tetapi kalian hanya mendapat karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes yang memang sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah itu tulisan murid-murid Yeshua, tapi dipercayai tulisan murid-murid Yeshua. Nah, dari sini sudah terputus, maka kita tidak bisa lagi secara ilmiah membuktikan. Yang ada kita bisa mengidentifikasi atau menganalisa. Maka yang paling kuat, tajam analisanya dia yang benar. Karena Kristen dan Islam sama-sama menganalisa. Maka bagaimana menentukan mana yang paling benar? Yang paling benar, yang paling ilmiah, yang paling benar, yang paling rasional. Kalau hanya sekedar menurut kami, keyakinan kami, itu bukan analisa, itu namanya doktrin. Silahkan saja, tidak masalah. Maka saya berharap Hani adakan analisis, adakan identifikasi, pembuktian bahwa apa yang Anda katakan itu adalah kebenaran. Saya membantahnya. Pertama, identifikasi saya bahwa Yahweh dan juga Elohim bukan nama, itu dari teks bahwa tidak ada nama Tuhan itu Elohim dan juga Yahweh. Secara faktual tidak ada nama Tuhan Yahweh. Yesus tidak perkenalkan itu. Nah, dan kenyataan yang tidak bisa Hani tolak adalah Yeshua tidak menyebutkan nama Tuhan dengan gamblang dalam teks Perjanjian Baru. Itu fakta. Maka ketika disampaikan nama Tuhan ini dan itu hasil dari asumsi. Nah, inilah alasan kenapa saya katakan walaupun Hani tidak sama dengan Kristen Tritunggal, Oneness dan yang lain, tetap salah. Kenapa? Karena tidak bersandar kepada kebenaran itu sendiri. Dan saya bisa buktikan. Nanti kita identifikasi bagaimana cara membedakan mana benar mana salah. Nah, silakan kamu tanggapi pernyataan saya, ambil beberapa poin penting, langsung kita angkat jadi materi diskusi. Oke, baik. Ini pertanyaan saya, Bu, ya. Yesua itu ditugaskan untuk apa? Kalau kita menggunakan diksi Biblika, di situ dikatakan sebagai juru selamat. Dalam tanda konteks teologi, yang namanya juru selamat itu bukan menyelamatkan dalam artian seperti pemadam kebakaran, seperti Superman, bukan. Tetapi memperkenalkan siapa Tuhan sehingga orang-orang yang mengenal Tuhan ini hidupnya selamat di dunia dengan aturan Tuhan dan selamat di akhirat karena mengikuti Tuhan. Jadi, kalau kita merujuk kepada Ulangan 18:18, dia menyampaikan firman Tuhan, itu tujuannya turun ke bumi. Oke. Menjelaskan Tuhan ini dari mana sumbernya yang Yesus ditugaskan ini oleh Bapa yang dibilang saya diutus begitu. Dari mana sumbernya? Kalau kita rujuk dari mana sumber? Dari Bible. Mari kita lihat pernyataan Yeshua sendiri. Kalau kita misalkannya mensortir seluruh Bible, kita ambil perkataannya saja. Iya betul. Maksud saya Yesus ini kan ditugaskan, diutus. Nah, dia menjelaskan Tuhan ini sebagai sebagai yang Esa ini sumbernya itu dari mana? Maksudnya sumbernya apa dari Al-Quran apa? Dengar. Dari mana, Bu? Pertama, kalau kita bicara Al-Quran, kita bicara konteks Nabi Isa. Ya, kalau kita menyebut Yeshua, nama Ibrani dari Yesus, maka kita tidak punya literasi lain selain Bible. Ya, itu karena saya diskusi dengan ya, saya mengerti, saya mengerti. Berarti harus ada literasi yang lain. Coba Ibu sampaikan literasi yang lain. Karena jangan bentar. Diskusi itu tidak memaksakan. Diskusi tidak memaksakan. Saya tidak boleh memaksakan orang untuk sebentar. Diskusi itu tidak memaksakan, Dek. Kalau sudah memaksakan itu bukan diskusi namanya, ya. Itu namanya saya diintervensi dan disetir. Kak, saya itu punya alasan kenapa kutip Bible. Pertama, saya tidak menganggap Bible kitab suci, bukan berarti saya tidak menganggap dia literatur. Ya, ingat baik-baik ya. Literasi itu ada berbagai macam. Satu, ada literasi sejarah, ada literasi ilmiah, ada literasi dongeng, ada literasi mitos, ada yang namanya legenda. Dan klasifikasinya itu menempati urutan masing-masing hierarki. Maka yang paling utama itu adalah firman Tuhan. Setelahnya adalah baru karangan ilmiah, karya ilmiah, seperti jurnal, ya, seperti dokumen-dokumen resmi yang terverifikasi dan tervalidasi, itu di bawah itu, ya. Sebelumnya Quran, saya letakkan ini karena ini saya bisa buktikan bahwa memang tidak ada yang setara Quran literasinya. Quran, hadis, baru karya ilmiah, baru nanti adalah buku sejarah, nanti baru di bawahnya ada legenda, setelah legenda baru ada mitos, baru dongeng di bawahnya, baru kitab mungkar atau tipuan atau dusta. Seperti itu klasifikasi informasi. Nah, kenapa saya boleh menggunakan Bible? Karena Bible ini adalah tulisan-tulisan
yang beberapa kelompok komunitas menganggap itu adalah kitab suci, beberapa kelompok menganggap itu literasi sejarah, beberapa kelompok mengatakan itu adalah teks mitos. Ya, ada sejarawan dan ahli yang mengatakan begitu. Kalau saya ini tunduk kepada Quran, maka apa yang Quran katakan itu yang saya harus ikuti. Maka Quran menyatakan bahwa fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Penjelasan ayat itu disampaikan dalam Atsar, pernyataan dari Ibnu Abbas. Al-Quran yang menyatakan bahwa celakalah mereka yang telah menulis dengan tangannya, lalu kemudian membuat catatan dengan tangannya dan mengatakan ini dari Tuhan. Itu maksudnya apa, kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas maksudnya adalah kitab yang beredar sebelum kemunculan Quran itu sudah bercampur. Kalau kita gunakan kata bercampur, maka pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Maka saya mengumpamakan Bible itu seperti sekeranjang kaca dengan berlian. Ada berlian, ada kaca, terlihat sama, terlihat bling-bling, dari jauh akan terlihat sama. Tapi ketika didekati, ditelisik, dipegang, diraba, ditanda dideteksi dengan alat detektornya, maka kita tahu mana yang berlian, mana yang kaca. Nah, alat untuk mendeteksi mana benar, untuk menentukan benar dan salah, itu Quran saya. Ketika Quran katakan Nabi Isa itu utusan, lalu di dalam Bible Yesus mengaku utusan, saya katakan, oh ini benar ini. Tapi ketika di Quran dikatakan Nabi Isa itu ciptaan, lalu Yesus mengaku saya adalah pencipta, oh itu salah itu. Maka saya memposisikan diri saya sebagaimana saya seharusnya sebagai muslimah, menjadikan Quran sebagai patokan, menjadikan hadis Nabi sebagai ajaran. Nabi saya mengajarkan untuk memberlakukan kitab kalian itu diteliti. Makanya Nabi saya berkata, kalau dapat informasi dari orang fasik, dengarkan baik-baik. Anda termasuk fasik dalam pandangan kami, keluar dari pandangan Nabi yang seharusnya. Pandangannya sesungguhnya itu Anda sudah tidak lagi di situ, melenceng. Maka kata Rasulullah, wala tusaddiq wala tukadzab. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Bagaimana cara memberlakukannya? Diteliti dan diselidiki semampu kami. Kalau sudah tidak dapat, kembali kepada Quran dan hadis. Begini ilmiahnya kami dalam menghadapi kalian. Artinya kami tidak jatuh merendahkan kitab kalian, tak juga memuliakan kitab kalian, tapi meletakkan pada porsinya. Kami hargai itu sebagai kitab yang kalian anggap suci, silakan. Makanya kalau ada yang menginjak Bible, kami siap melaporkan mereka ke kantor polisi karena itu penistaan agama, karena kalian menganggap itu suci. Tapi maaf, bagi kami Bible itu lebih rendah daripada karya ilmiah manapun. Walaupun kami tidak perlu tunjukkan ketidakilmiahan Bible dengan cara mereka tidak perlu. Intinya, Bu, saya tangkap intinya. Jadi gini, yang dapat poin. Alhamdulillah. Sebentar, konklusinya. Sebentar. Jadi kalau kita punya dua literasi. Saya pakai Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Rasul Allah. Dia diutus untuk menyelamatkan dalam tanda kutip Bani Israel, artinya dia Rasul khususan, ya khususan, karena ada dalam riwayat hadis bahwa satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh manusia yang memiliki kekhususan tanggung jawab berbeda dengan nabi lain itu adalah Rasulullah SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi yang lain itu diutus itu selalu kepada entitas tertentu. Nah, Isa Al-Masih putra Maryam itu selalu dinarasikan dia berucap ya Bani Israel, ya Bani Israel, bukannya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Maka dia dispesifikkan kepada Bani Israel. Dan ternyata kalau kita bongkar-bongkar Bible, memang Yesus mengatakan begitu. Aku datang untuk menyelamatkan domba tersesat dari, dan lihat kata-kata yang dipakai. Kalau kita pakai LAI, saya akui ini sesat ya. Tapi saya mau kalian gunakan nanti teks asli. Bentar. Pernyataan itu tadi kan dari Al-Quran itu kalimat berupa kesimpulan ya, kesimpulan mengenai Yesua. Nah, isinya itu di mana? Bukan itu bukan kesimpulan, kan saya sudah mengatakan di Quran Nabi Isa itu diperintahkan untuk datang kepada Bani Israel, diutus kepada Bani Israel. Itu bukan kesimpulan, itu pernyataan. Nah, di dalam astagfirullah oke lah tak. Isinya berarti Anda minta dalilnya ya nih. Dalil di Quran atau di pernyataan Yesua, karena di Quran hanya dibilang Yesua. Iya, kan itu dalil itu. Apa? Nah, isi yang berarti Anda minta dalil, Dek. Anda berarti minta dalil kitab suci kan, Dek? Isi dari iya, arti Anda minta
Tahu nggak dek dalil itu? Dalil itu sandarannya dek. Apa yang Ya, saya simpulkan boleh lah, ini boleh. ada sandarannya. Nah, referensi. Referensi ya. Jadi Oke, saya akan dalil itu, Pak. tunjukkan dua dalil pernyataan Yeshua hanyalah utusan kepada Bani Israel, Al-Quran dan Bible. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Sorry agak Aman nih. kasih dua-duanya sekalian ya, biar kita tahu bahwa kedua teks ini menyatakan bahwa Nabi Isa ataupun Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nih, bentar ya. Bentar. Nih, Quran Surah An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Ya, itu sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Itu jelas, eksplisit ya. Ini yang kita dapat dari Quran. Sekarang bagaimana kalau kita lihat dalam teks Bible? Ya, kita lihat teks Bible. Nah, Yohanes 17 ayat 3 itu jelas sekali. Anda juga sudah tahu. Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus. Lagi-lagi dia diutus. Bahkan kita Kristen Islam itu diberitahukan bahwa yang hadir ini bernama Yeshua kah, Isoa kah, Isa kah, dia dijelaskan secara eksplisit utusan. Nah, itu yang pertama. Mari kita lari ke konteks Yahudi. Yahudi itu sedang menunggu Mesias. Dan setahu saya, boleh kalian bantah saya kalau kalian punya datanya. Yang namanya Mesias itu tidak pernah adalah gelar Tuhan, tidak pernah. Tapi melulu gelar orang pilihan Tuhan untuk menyelamatkan. Seperti Daud diurapi atau Mesias. Karena Mesias itu artinya tuh dipilih dan diurapi. Kemudian kalau kita lihat itu ada Kores. Banyak Mesias di dalam perjanjian lama. Mereka orang yang diangkat oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di bumi. Maka Tuhan mengambil orang-orang ini lalu diurapi. Istilah urapi ini sebenarnya bukan istilah biblika, tapi bahasa Indonesia padanannya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Mesias, atau dalam bahasa Yunani-nya Kristos. Jadi Kristos ini bukan hanya kepada Yesus, tapi kepada banyak orang di dalam kitab perjanjian lama, dalam teks bahasa asli Ibrani-nya. Mari kita rujuk siapa saja ya yang Mesias ya. Bentar. Bahkan yang menjadi Mosiah pun bukan cuman Yesus, Nabi Musa pun Mosiah dalam kitab Anda. Mosiah itu artinya juru selamat. Mesias itu artinya yang dipilih dan diurapi, gitu ya. Itu beda loh ya. Yasha yang satu akar katanya Yasha, beda dengan kata Mesias. Atau Hamasiah bisa. Ya beda dengan Mosiah. Mosiah dengan Hamasiah itu beda. Akar katanya beda, artinya pun beda, tapi ada keselarasan makna di situ. Karena biasanya yang diurapi untuk dipilih itu adalah juru selamat juga, sama seperti Nabi dan Rasul, ya, seperti Nabi dan Rasul. Nabi itu orang pilihan, Rasul diutus, sama. Kalau dia Mesias, dia baru diurapi. Ketika dia menjadi Mosiah, dia diutus untuk menyelamatkan. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, saya setuju Bu. Terus. Nih kita lihat dalam kitab perjanjian lama ya. Nah, jadi kalau kata Mesias ini ya diurapi ini ada beberapa orang. Pertama tuh Saul. 1 Samuel pasal 24 nomor 6 ya. Aku tidak akan menjamah Tuanku sebab ia adalah orang yang dimesiahi Tuhan atau diurapi. Yang kedua adalah Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 16 nomor 13, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Kemudian para raja keturunan Daud, Harun dan para imam. Imam yang diurapi itu berbuat dosa. Kores agung atau Cyrus, ya. Yesaya pasal 45 nomor 1. Beginilah firman Tuhan kepada orang yang diurapinya, yaitu kepada Kores. Ya, jadi lalu setelah Mesias sudah diutus, mereka Yahudi ini dijanjikan lagi Mesias terakhir. Mesias terakhir maksudnya Mesias yang dispesifikan untuk mereka lah kalau dalam pandangan pribadi saya. Makanya Nabi Muhammad tidak bergelar Al-Masih atau Mesias, tapi Nabi Muhammad itu bergelar Nabi dan Rasul. Karena secara umum Mesias ini ada yang Nabi, mungkin saja kalau dalam pandangan Israeliat ada yang bukan Nabi. Israeliat ya, kami bukan Israeliat.
Israeliat itu teks-teks orang Yahudi yang sulit untuk bisa dipercaya karena orang-orang Yahudi rata-rata itu suka menyelewengkan dan sulit untuk bisa dipercaya Yahudi ini. Nah, maka kemudian kita sepakati bahwa Yesus ini sebetulnya setara dengan Nabi Daud. Kalau dia dikatakan Raja Israel, seharusnya memang dia dijadikan raja. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran itu menyatakan para nabi itu adalah imam pemimpin tertinggi dari umatnya. Pemimpin tertinggi dari umat-umatnya gitu loh. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa memiliki Bani Israel, diberikan Tuhan untuk menguasai Bani Israel, itu betul. Karena pada dasarnya setiap nabi itu dikatakan pemilik umat. Apa maksudnya? Bukan berarti dia sembahan umat, tapi dia bertanggung jawab terhadap umat itu untuk diajarkan, diluruskan, dididik, seperti itu. Nah, maka saya sepakati kalau Yeshua itu pemilik umatnya. Jemaatnya siapa? Domba-domba tersesat dari Bani Israel. Teks tertulis eksplisit di Quran ada bahwa dia diutus untuk Bani Israel, dan teks tertulis eksplisit di Bible ada. Dia mengaku sendiri, aku diutus hanya, bukan aku hanya diutus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi spesifik kata hanya itu merujuk bukan kepada tugas, tapi kepada kelompok yang dia tuju. Coba perhatikan baik-baik ya, kalau kita menggunakan teks bahasa Indonesia. Walaupun kalian katakan ini salah, ya silahkan rujuk kepada teks kita gini. Supaya kita tidak tersesat dalam teks LAI, kita kembalikan ke bahasa aslinya. Kita bisa telusuri dengan mengutip beberapa kata-kata yang sudah disajikan teks aslinya gitu ya. Ini kita lihat ya. Nih, kita lihat kekhususannya itu dalam hal apa ya? Kekhususannya dalam hal apa? Nih, kita baca Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada. Jadi kalau saya nih, aku hanya diutus, berarti itu spesifik tugas. Jadi saya tuh kerjanya hanya diutus aja, diutus. Jadi nggak ada kerjaan lain. Tapi kalau aku diutus hanya untuk, berarti spesifiknya itu tujuan. Ngerti nggak? Nah, di sini diksi yang dipakai, aku diutus hanya kepada. Berarti ini spesifik apa? Spesifik target. Subjeknya, siapa yang menjadi orangnya yang dituju Yesus. Maka ketika dikatakan hanya untuk Bani Israel, lah kenapa dikatakan